Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, yang kita semua sangat berhajat kepadanya, adalah nikmat hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah menyatakan, keluar kalian semua, turun dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan ini bagi Adam dan istrinya alaihi wassalam. Ada yang menafsirkan pun bagi iblis. Akan tetapi perintah ini adalah perintah mengeluarkan Nabi yang mulia alaihi salam dari surga Allah Subhanahu wa taala karena sebuah kesalahan. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah nikmat, hidayah, hudan, petunjuk. Apabila petunjuk ini datang, maka yang sedih tidak perlu lagi sedih. Hati yang khawatir tidak perlu lagi khawatir. Mengapa Nabi yang mulia sedih? Sedih, kata para ulama, atas apa yang sudah terjadi. Mengapa Nabi yang mulia khawatir? Khawatir, kata para ulama, karena akan masa yang akan datang. Apakah yang terjadi ini tidak bisa diperbaiki? Sedih. Apakah yang akan datang bisa kembali lagi ke tempat yang baik ini? Maka begitulah sunnatullahnya bagi setiap anak Adam alaihi salam. Berkutat antara khawatir dan rasa sedih. Akan tetapi yang menjadi penawar, yang menjadi janji Allah adalah hidayah.
adalah petunjuk, adalah hudan. Karena siapa yang mendapatkan hidayah tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Ini menunjukkan betapa pentingnya hidayah bagi manusia. Faya kaum muslimin, dia pula yang diminta tatkala hamba salat, dan Allah sematkan di dalam Al-Fatihah agar setiap insan meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami sirat, jalan yang lurus. Beri kami hidayah, bimbingan, petunjuk agar menapaki jalan yang lurus. Dan permintaan ini terus diulang-ulang di dalam setiap rakaat salat. Setiap hari hamba salat dan setiap rakaatnya harus meminta hidayah, menunjukkan dia betul-betul nikmat Allah yang paling utama, penting. Faya kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia ada dua. Dia bukan satu. Mengenal pembagiannya, mengenal keduanya bermanfaat bagi manusia. Karena banyak orang yang keliru karena tidak mengenalnya. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Inilah kitab yang tidak diragukan lagi sebagai hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar menunjuki orang, memberikan hidayah kepada orang ke jalan yang lurus. Hidayah apa yang dimiliki oleh Nabi? Terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan kata para ulama, dimiliki oleh bapak dan ibu, dimiliki oleh guru. Dia bisa memberikan hidayah kepada anak muridnya. Kata para ulama, hidayah ilmu, hidayah bayan, penjelasan. Jenis yang kedua, hidayah taufik, yang tidak dimiliki oleh malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi bapak dan ibu, apalagi guru. Dia hanya dimiliki oleh Rabbul Alamin. Dialah yang Allah firmankan di dalam kitabnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan bimbingan, petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah lebih tahu siapa yang layak
mendapatkannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengenali lebih jauh perbedaannya agar kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu. Sebuah ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, apabila diseru panggilan Jumat, maka segeralah penuhi panggilan Allah dan tinggalkan perniagaan. Orang yang mengenal ayat yang mulia ini, orang yang mendengar ayat yang mulia ini, orang yang tahu, pernah membacanya, orang yang hafal ayat yang mulia ini, bahkan membacakannya, menyebutnya, kita katakan dia telah mendapatkan hidayah ilmu. Dia telah mendapatkan penjelasan, sedikit ataupun banyak kadarnya, akan tetapi dia telah mengenal ilmunya. Apakah setiap yang mendengar ayat yang mulia, membacanya, menghafalnya, pasti bisa mengamalkannya? Jawabannya tidak. Tidak semua orang yang mendengar, tidak semua orang yang membaca, tidak semua orang yang memahami, menghafal, mengatakan, mengajak, itu pasti bisa seperti itu. Mengamalkannya tidak. Artinya tidak semua orang mendapatkan hidayah taufik. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qala rajulu wal imamu yakhtub yaumal jumu'ah ansit faqad laghaw. Bila seseorang berkata diam dalam kondisi imam berkhutbah, maka dia telah melakukan kekeliruan. Apakah setiap orang yang pernah membaca keterangan yang mulia ini, orang yang mendengar hadis yang mulia ini, menghafal kalimat Nabi yang pernah diberitahu, pasti tatkala Jumat diam? Tidak. Tatkala seorang hamba telah diberikan nasihat, membaca, mendengar, menghafal, dia telah mendapatkan hidayah ilmu. Apakah setiap yang berilmu dia mengamalkannya? Belum tentu. Karena untuk bisa mengamalkannya dia harus mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu
wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaknya kalian bersama orang yang jujur lagi benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal kadhib, alaika bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar. Kalian harus jujur, tidak boleh dusta. Kejujuran membawa pada kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Kedustaan membawa kepada keburukan, keburukan membawa kepada neraka. Apakah setiap orang yang pernah mendengar firman Allah dan hadis Nabi memerintahkan untuk kita bersikap benar dan jujur? Apakah orang yang membacanya, mendengarnya, berkata, menyampaikannya pasti mendapatkan dua-dua jenis hidayah? Hidayah ilmu dan hidayah taufik? Jawabannya tidak. Orang yang tahu, mendengar, membaca, memahami, menghafal, menyampaikan, mendakwahkan hanya mendapatkan hidayah ilmu. Apakah yang mendapatkan hidayah ilmu pasti mendapatkan taufik dari Allah? Belum tentu. Hari ini orang jujur, besok dia jujur, lusa bagaimana? Artinya hidayah, taufik, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang juga kita butuhkan sampai mati. Ini agar kita melihat orang dengan kacamata rahmah, selain kita melihat orang dengan kacamata keadilan. Jangan kita mengatakan sudah diberitahu. Bahkan dia sudah memberitahu. Dia yang bilang. Tapi dia menyelisihi apa yang dia katakan. Sudah dikasih tahu tidak mau tahu. Wahai kaum muslimin, kalau kita melihat dari kacamata rahmat, kita akan melihat bahwa dia kehilangan hidayah taufik dari Allah. Kemarin dia sholat, hari ini tidak. Dia kehilangan taufik dari Allah. Orang yang perlu dikasihani. Itu kalau kita melihat dari kacamata rahmat. Akan tetapi keadilan itu lain lagi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengadili orang. Manusia hanya mengajak, manusia hanya menyampaikan, manusia hanya menasehati. Bosan, tinggalkan. Manusia tidak menghakim-hakimi orang, apalagi bukan wewenangnya. Bukan wewenangnya. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia mudah difahami dan dapat diamalkan. Karena berilmu adalah untuk diamalkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat amin ya qadi al-hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi anha'il buldan وفي فلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي الصين وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وفي بلدنا هذا يا رب العالمين ربنا اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا واجنبنا وأبنائنا أن نعبد الأصنام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.